Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Kepada yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu, para sepuh bin sepuh ingkang satu kehormatan, sedaya jamaah kagum miwah putri ingkang minulya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang masih melimpahkan kepada kita rahmatnya, hidayahnya, inayahnya, dan nikmat-nikmat yang lain yang jika kita menghitungnya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika engkau hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Adapun yang ketiga, di kesempatan ini kita lanjutkan untuk taklim kita. Kita masih belajar hadis Nabi. Kita al-hadisul arbaun sampai hadis yang ke-40. Kita masih di Arba'in Nawawi. Kita di hadis yang ke-40 Ani Bani Umar. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Umar. Ini adalah sahabat Nabi, putra Umar bin Khattab. Kita sebelum masuk ke hadisnya, kita kenali sebentar siapa sahabat Abdullah ibn Umar. Sahabat Abdullah ibn Umar, kita sendiri sudah sama-sama tahu beliau adalah putra dari salah seorang sahabat yang terkenal, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Huwa Abu Abdurrahman, beliau dikenal juga sebagai Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab, semoga Allah meridainya. As-sahabi, beliau termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Abdullah ibn Umar adalah sahabat yang dilahirkan ba'dal bi'sah, setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat pada umumnya yang kita kenal itu adalah lahir sejak sebelum Rasul diangkat menjadi Nabi. Tetapi sahabat Ibnu Umar termasuk sahabat Nabi yang lahir pada saat sudah diangkat menjadi Nabi. Jadi beliau tidak pernah mengalami masa jahiliyah. Karena pengertian jahiliyah itu adalah qoblal bi'sah, sebelum diutusnya Nabi. Jadi masa sebelum diutusnya Nabi, pada masa orang-orang masih bodoh menyembah berhala, Nabi belum hadir di tengah-tengah mereka, itu disebut dengan zaman jahiliyah. Begitu Nabi sudah diutus, maka sudah tidak disebut lagi jahiliyah, tapi disebut sudah ba'dal bi'sah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau diutus. Wa aslam wa huwa syaghir, pada saat masuk Islam masih sangat kecil. Wa hajara ma'abihi wa ummi, dan beliau berhijrah menuju ke Madinah bersama dengan bapaknya, bersama dengan ibunya. Sahabat Ibnu Umar ini termasuk sahabat Rasulullah yang meskipun masih kecil tapi punya semangat yang kuat. Jadi beliau punya semangat yang kuat di dalam belajar ilmu agama, di dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat ingin meneladani kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau
pernah mendaftarkan diri kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk turut serta dalam perang Badar. Pada saat itu usianya masih 13 tahun. Jadi di usia 13 tahun dia datang kepada Rasulullah daftar jadi tentara, menjadi pasukan perang Badar. Tetapi pada saat itu karena masih 13 tahun, masih kecil, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menolak sahabat Ibnu Umar ini karena usianya masih kecil, 13 tahun. Kalau anak sekarang itu kira-kira baru lulus SD, tapi sudah mendaftar ingin ikut berperang. Padahal kalau zaman kita itu lagi asik-asiknya main, lagi asik-asiknya main. Tetapi semangatnya untuk membela agama. Padahal usianya masih 13 tahun. Kemudian wakadzalika, demikian pula pada saat perang Uhud, wa kana lahu, dan pada saat itu beliau usianya adalah arba'asyrah, usianya 14 tahun. Pada saat usia 14 tahun ini daftar lagi, pengen ikut perang Uhud. Jadi pengen ikut perang Uhud. Apa yang terjadi? Ditolak lagi karena usianya masih 14 tahun. Nampaknya sahabat Ibnu Umar ini sangat punya semangat untuk berjihad fi sabilillah. Dan orang tuanya juga mengizinkan meskipun usianya masih kecil. Dan ternyata ditolak lagi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kedua kalinya. Sebenarnya banyak sahabat yang seumuran yang ingin mendaftar ikut berperang fi sabilillah pada masa itu, yang kemudian juga ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah sahabat yang terkenal Zaid bin Sabit. Beliau adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat mendaftarkan diri untuk ikut berperang, pada saat itu ketika berbaris kemudian pedangnya ditancapkan, maka pedangnya lebih tinggi daripada orangnya. Jadi pedangnya lebih tinggi daripada orangnya karena usianya belum genap 15 tahun. Maka ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pada saat itu ibu dari Zaid bin Sabit menyadari bahwa Zaid adalah salah seorang anak yang punya kelebihan pada masa itu. Karena anak-anak seusianya itu adalah buta huruf, Zaid bin Sabit itu punya kemampuan untuk menulis. Maka beliau minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menulis wahyu Al-Quran. Sehingga perjuangan Zaid bin Sabit ada pada penulisan wahyu Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi berbeda dengan sahabat Ibnu Umar. Ketika di usia 14 tahun ditolak, maka di usia 15 tahun itu kembali mendatangi Rasulullah dan minta diikut sertakan lagi dalam perang. Jadi tidak kenal putus asa. Maka beliau pun diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Khandaq pada saat beliau berusia kurang lebih 15 tahun. Jadi pada saat beliau berusia 15 tahun diizinkan untuk turut serta dalam perang Khandaq. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, memang segala sesuatunya apa yang kita perjuangkan itu perlu dicoba tidak hanya sekali, berulang-ulang tanpa kenal lelah. Sebagaimana sahabat Ibnu Umar ini sangat bersemangat, datang ditolak, besok tahun depan datang lagi, ditolak, tahun depan datang lagi, dan ternyata diterima. Kadang-kadang kita juga seperti itu, bakul angkringan gagal, terus muni usaha ora ono hasili, lagi pisan ngapal Quran bilang rapal-apal, padahal nyoba lagi bar subuh. Maka bisa dicoba lagi, besok setelah subuh kita ngapal lagi, besoknya setelah subuh ngapal lagi, insya Allah nanti juga akan hafal. Baca Quran katanya malah mumet meripate bruwet, nah, itu baru pertama.
Tapi kalau sudah tiap hari kita akan nyaman di dalam membaca Al-Quran. Dalam perkara-perkara yang lain pun demikian. Dalam perkara dunia pun demikian. Bapak dan saudara yang tidak pernah bepergian jauh, lagi ke Jogja begitu, ke Ring Road Utara, sudah bilang nyun sewu pegel, keju, kemeng. Itu karena tidak terbiasa. Tapi kalau sudah kita pantang mundur, kita semangat, maka akan kuat meskipun melakukannya berhari-hari, bertahun-tahun. Qadarullah beberapa saat yang lalu saya diminta untuk ngisi taklim salah satu sekolahan Islam di Ring Road Utara. Itu ternyata salah satu guru di situ orang Pandak, Bantul. Padahal kerjanya di Ring Road Utara sejak 2003. Saya tanya beliau, kesel mboten Mas? Mboten. Pijet mboten jenengan? Mboten. Ngangge suplemen mboten. Ini tidak pakai suplemen, tidak pegel-pegel, tidak kesel. Kenapa? Semangat, terbiasa. Jadi semangat ini penting, Bapak dan saudara. Tetapi kalau kita sudah aras-arasen, waduh, maka itu baru berangkat saja sudah keluh kesah. Nah, disinilah semangat dari sahabat Ibnu Umar. Usia 13 ditolak, datang lagi dengan semangat. Usia 14 daftar, ditolak lagi, datang lagi dengan semangat. Usia ke-15 daftar lagi dan diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau termasuk sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermulazamah di Masjid Nabawi. Jadi bermulazamah di Masjid Nabawi artinya belajar ilmu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nyantri bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Termasuk sahabat Ibnu Umar menceritakan masa mudanya sering menghabiskan masa malamnya tidur nginep di Masjid Nabawi. Sehingga masa mudanya sahabat Ibnu Umar itu kadang tidak pulang, tapi tidurnya di Masjid Nabawi. Ini menunjukkan bahwasanya masjid boleh digunakan untuk tidur. Ning tanggung jawab. Nanti tidur ono apa? Potongan kertas, potongan plastik, ono apa? Cuilan roti dan seterusnya, tidak tanggung jawab. Dan itulah masa mudanya sahabat Ibnu Umar dan orang-orang yang sebaya dengan beliau. Jadi sangat senang dengan masjid, gandrung kepada masjid. Masjid menjadi sesuatu yang tidak menakutkan bagi para pemuda dan bagi para anak-anak. Maka jadikanlah masjid itu ramah anak muda dan ramah anak-anak. Jangan sampai ketika ada anak sudah mau ngaji, sudah mau sholat di masjid, tahu-tahu mah disendani. Nek rame ra nang masjid, nang kebon lor kono. Kira-kira gimana? Sesuk neh mangkat apa mboten? Aku tak nang kebon lor wae. Karena disuruh kon nang kebon lor. Jadi jadikan masjid ini ramah anak, ramah pemuda. Supaya pemudanya kerasan di masjid, pemudinya kerasan di masjid, anak-anaknya kerasan di masjid. Bapak dan saudara, ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa kana, dan beliau termasuk sahabat Nabi yang hafal Al-Qur'an. Jadi sahabat Ibnu Umar termasuk sahabat Nabi yang menghafal dan hafal kitab suci Al-Qur'an. Karena tidak semua sahabat Nabi itu hufat sebagai seorang yang hafid Al-Quran, itu tidak semua. Wa minal mukthirina, dan termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi beliau termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Hadis yang beliau riwayatkan ada 1630 hadis. Salah satunya yang sedang kita pelajari ini. Jadi beliau meriwayatkan hadis 1630. Kathah napa mboten? Kathah. Jadi beliau meriwayatkan
1630. Kira-kira gampang napa angel ngapal hadis semono kuwi? Ya, sulit. Tetapi yang paling banyak masih sahabat Abu Hurairah. Berapa sahabat Abu Hurairah? Ya, 5.374 hadis. Itu sahabat Abu Hurairah. Jadi maka kalau kita baca kitab hadis seringkali dari sahabat Abu Hurairah atau an Abu Hurairah. An Abi, maaf bukan an Abu karena ada an ya. An Abi Hurairah. Dari sahabat Abu Hurairah. Itu sering sekali kita temui karena memang yang beliau riwayatkan itu ada 5.374 hadis. Jadi banyak sekali. Dan beliau hafal. Beliau tidak bisa menulis, tapi beliau hafal. Ini salah satu keistimewaan beliau bersama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar dengan Rasul selama 4 tahun. Sehingga rata-rata dalam waktu setahun menghafal lebih dari 1000 hadis. Sahabat Abu Hurairah. Karena membersamai Rasulullah 4 tahun. Sementara yang dihafal 5.374. Itu berarti kalau dibagi 4 tahun ada berapa itu? Per tahunnya. Jadi lebih dari 1000 hadis. Maka sehari menghafal rata-rata berapa? Ya, pokoknya oke. Jadi ini adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak menghafal hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sahabat Ibnu Umar. Baik. Hadis yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Umar di kesempatan ini adalah Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar semoga Allah meridhoinya, qala berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merangkul beliau atau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyentuh pundak sahabat Ibnu Umar, menepuknya. Jadi disentuh pundaknya sahabat Ibnu Umar. Ini diantara pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uslub dakwah, cara beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati itu adalah untuk bisa fokus. Salah satunya disentuh, itu fokus, atau dipegang, itu fokus. Maka ibu-ibu sering kalau berbicara sama suaminya agar suaminya mendengarkan, salah satu caranya adalah gandenglah tangannya. Itu insya Allah fokus. Pegang pundaknya, insya Allah fokus. Tetapi kalau jenengan ajak bicara sambil nyun sewu ngerepi brambang, Anda ajak bicara sambil modasi buncis, itu saya yakin banyak yang Anda utarakan tapi suami cuma bilang ya. Ya, mbuh dong apa ora. Ya? Oh gitu ya. Karena laki-laki itu tipenya tidak mudah untuk nyambi. Jadi dia tidak bisa konsentrasi dalam dua hal. Konsentrasinya cuma satu. Apalagi kalau laki-laki itu sudah pegang HP, itu jenengan panggil nyaut mboten? Ndak nyaut karena fokusnya cuma satu. Apalagi kalau sudah pegang sopir mobil atau pegang setang, itu biasanya pandangannya lurus. Disapa itu ndak noleh. Pak, karena pandangannya hanya fokus pada satu. Beda dengan perempuan. Perempuan tuh naik motor tengok-tengok begitu ya. Jadi sambil ngomong pun ngerti kiwa tengen. Kalau laki-laki enggak. Baik, kita lanjut. Jadi ini metode Rasulullah di dalam mendidik itu agar memusatkan perhatian, maka dirangkul atau disentuh bagian pundaknya. Ini diantara yang dilakukan oleh Rasulullah. Ada pula yang digandeng oleh Rasulullah kemudian diberi tahu, sehingga ini akan berkesan. Nah, maka ibu-ibu kalau mau ngajak komunikasi biar fokus, contohlah cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau sepulang ngaji dari sini pegang tangan suami, diajak bicara, mungkin suaminya akan merasa ada sesuatu yang berubah. Lalu disentuh baduke, liwat ngendi yo, kok berubah?
Ya. Jadi ini beliau sallallahu alaihi wasallam menyentuh pundaknya. Lalu kemudian beliau bersabda, kun fit dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing. Jadi pesan Rasul, jadilah kamu di dunia seperti orang asing. Jadi orang baru. Bapak Ibu, hadza hadisun syarifun. Ini termasuk hadis yang mulia, jamili anwa'il khair, yang mencakup mengumpulkan banyak kebaikan, wa jawami'ul mawaid, dan mengumpulkan banyak nasihat. Dan ini juga merupakan nasihat kepada kita, seyogyanya seorang mukmin itu tidak menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Kenapa? Karena banyak manusia yang panjang angan-angan terhadap dunia. Mestinya kita tidak perlu panjang angan-angan terhadap dunia, tetapi kita di dunia ini seperti orang asing. Orang asing itu biasanya jaim, jaga image, jaga diri, ngati-hati. Banyak tingkah nama boten? Boten. Bapak Ibu pernah jadi karyawan baru? Pernah. Banyak protes? Ndak. Ya, banyak ngomong? Ndak. Nganyang warna-warna? Ndak. Kenapa? Ya, karena orang asing. Maka Nabi sebutkan, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita tidak menjadikan diri kita seperti orang asing, maka kita akan terlena dengan dunia. Jadi kita akan terlena dengan dunia. Au abiru sabil, kata Nabi, kalau tidak seperti orang asing, maka seperti seorang pengembara, seorang musafir. Seorang pengembara, seorang musafir itu senantiasa akan fokus untuk melakukan perjalanan. Atau kalau di zaman kita, orang yang hendak nyebrang jalan itu kira-kira aneh-aneh apa enggak? Enggak. Ceket-ceket opo perlune, karena dia hendak nyebrang jalan. Kalau ada yang keluar dari hukum ceket-ceket opo perlune, di tengah jalan malah joget-joget, lompat-lompat, itu perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Ya, karena di zaman kita ini apa-apa yang di zaman dulu tidak mungkin, sekarang jadi mungkin. Orang sedang berhenti di lampu merah, mah depannya ada anak-anak muda lompat-lompat. Ini ngapain? Ternyata di sudut lampu merah ada yang ngambil gambar. Malah ono saya pernah di lampu merah ini, di mana Paseban, itu malam itu, malah tiduran itu di depan itu tiduran. Kemudian ya saya cuma sebagai pengguna jalan ya biasa aja, kok tiduran, miring-miring, kakinya di atas dan seterusnya. Ternyata diambil gambar sama temennya. Ini aneh-aneh. Itu sungguh-sungguh terjadi. Jadi zaman kita ini yang mestinya sesuatu itu agak aneh, ternyata bisa terjadi. Tidak kepikiran sebelumnya, sebelum saya lihat itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nabi berpesan, jadikanlah di dunia seperti orang asing atau seperti seorang pengembara. Dia akan fokus pada tujuan. Karena hidup kita ini tujuannya adalah untuk ibadah. Tujuan kita adalah alam akhirat. Fana dunya, karena dunia ini fana. Semua yang di dunia ini akan binasa. Tidak ada yang kekal. Jadi semua di dunia ini akan binasa, tidak ada yang kekal. Apa yang kita miliki kelak akan berpisah dengan diri kita. Kalau barangnya yang tidak rusak, orangnya yang mati. Kalau orangnya yang belum mati, barangnya yang rusak. Karena dunia itu fana. Sesuatu itu terlihat indah, terlihat baik itu pada saat pertama dimiliki. Jenengan beli handphone pertama kali, bilang ini model terbaru. Sudah senang sekali. Harganya mahal. 3 tahun kemudian ya sudah ganti
model lagi. Tidak ada habisnya kalau kita berpikir tentang dunia. Karena dunia ini fana, semuanya akan hancur, semuanya akan rusak, semua akan kadaluarsa. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, sore masak tongseng, enak kebul-kebul. Ditaruh di meja, kemudian lupa, ditinggal bepergian 2 hari. Pulang ke rumah, ora enak, basi. Itulah dunia. Jadi dunia itu semuanya akan rusak, semuanya akan binasa, tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal. Tetapi banyak orang yang disibukkan dengan mengejar dunia. Jadi banyak orang yang disibukkan dengan mengejar dunia. Bahkan kita sendiri itu sering punya angan-angan yang membumbung tinggi tentang dunia. Maka orang yang zuhud itu adalah qasrul amal, orang yang pendek angan-angan, bukan yang panjang angan-angan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita opo perlu nih. Inilah pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai kaum muslimin. Di antara apa yang beliau sampaikan, ini adalah pesan untuk az-zuhdu fid dunya, untuk pesan zuhud di dunia. Karena Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesenangan dunia itu tidak daiman, tidak terus menerus. Tapi kesenangan dunia itu sifatnya sementara. Kita muda juga tidak terus menerus, pada saatnya akan tua. Jadi pada saatnya akan tua. Dan itu tidak bisa ditolak. Meskipun Anda sudah mendatangi dokter kecantikan yang paling mahal sekalipun, maka tua itu adalah keniscayaan. Suatu saat tulang kita juga akan rapuh. Meskipun Anda mendatangkan pakar dokter tulang, itu tulang kita akan rapuh. Pandangan kita juga sudah mulai kabur. Jadi Bapak Ibu, maka di sini kesenangan dunia itu sifatnya hanya sementara. Maka kemudian beliau berpesan, sahabat Ibnu Umar berpesan ketika menyebutkan hadis Rasul ini, sahabat Ibnu Umar kemudian berpesan. Apa pesan beliau? Pesan beliau adalah idza amsaita fala tangtadhiris subah. Kalau sore jangan tunggu waktu pagi. Jadi pesan beliau di dalam beramal soleh, kalau ada waktu kesempatan beramal soleh di waktu sore, jangan tunggu di waktu pagi. Karena ketika kita menunda, maka menunda itu akan menimbulkan dan melahirkan kemalasan. Jadi sesuatu itu kalau ditunda, ujungnya malas, ujungnya memeng. Maka sahabat Ibnu Umar, ini bukan perkataan Nabi, yang perkataan Nabi yang awal. Jadilah di dunia seperti orang asing atau seperti seorang pengembara, seorang musafir. Itu pesan Nabi. Adapun yang berikutnya ini adalah pesan dari sahabat Ibnu Umar setelah menyebutkan hadis Nabi. Kalau kamu di waktu sore, maka jangan tunggu waktu pagi. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena pentingnya kita untuk bersegera di dalam beramal soleh. Badiru bil a'mali sholihah. Bersegeralah untuk melakukan amal soleh. Saya ingin mengingatkan sejenak. Bapak Ibu pernah punya cucian? Pernah. Kalau masih sedikit dicuci, itu semangat. Tapi kalau sudah banyak, ya, aras-arasen, memeng. Kenapa memeng aras-arasen? Karena menunda. Jadi awalnya ditunda. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Kita sering punya target, ingin seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan malaikat Jibril setiap malam tasmi' Al-Quran. Lalu kemudian kita pun mencoba untuk membaca Al-Quran. Awalnya kita baca 2 juz masih tenang, masih santai. Malam kedua kita masih kuat. Malam ketiga pun demikian, masih istiqomah. Tetapi ketika kemudian sudah mulai ngantuk,
sudah mulai agak letih, maka kemudian libur 2 hari, libur 3 hari. Setelah dipikir-pikir 6 juz. Apa yang dilakukan? 6 juz dikerjakan? Tidak. Akhirnya hanya setengah juz. Besok lagi targetnya sudah numpuk lagi. Apa yang terjadi? Tercapai targetnya? Tidak. Kenapa? Karena kita menunda. Jadi banyak kegagalan di dalam beramal soleh itu karena ditunda. Kita ini sering punya niat tapi kita tidak punya tekad. Kita sering punya angan-angan tapi kita tidak punya niat. Karena beda antara angan-angan dengan niat, karena beda antara niat dengan tekad. Karena angan-angan itu tidak berpahala. Kita sering sekali berangan-angan setelah pulang pengajian. Kita sering kali berangan-angan setelah mengikuti bimbingan dari para motivator. Tetapi begitu pulang kita lupa dengan angan-angan kita. Kenapa? Karena cuma angan-angan. Ketika sepulang pengajian, ustadznya menyampaikan pahala tentang sholat malam, pahala tahajud, doanya mustajab, doanya diijabah, dosanya diampuni oleh Allah karena waktunya termasuk waktu yang makbul misalnya. Kalau kita memohon ampun kepada Allah beristighfar misalnya. Maka apa yang terjadi? Semangat. Nanti malam saya akan sholat malam, akan tahajud. Angan-angannya begitu. Sampai rumah kemudian wis nyekel HP ini, apa ndelok TV ini, lupa. Lalu tidur, sholat tahajud apa mboten? Mboten. Itulah angan-angan. Maka yang diminta itu adalah niat, bukan cuma angan-angan. Yang dibaringi dengan tekad, niat yang diikuti dengan action. Niat yang diikuti dengan perbuatan. Segera pulang ke rumah, alarmnya dipasang. Jadi alarmnya dipasang. Kalau bisa alarmnya agak jauh, karena kalau alarmnya dekat itu biasanya orangnya bangun, alarmnya dimatikan, orangnya ikut mati. Itu kalau dekat, maka alarmnya dibuat jauh. Kalau perlu alarmnya ganda. Satu alarmnya di atas lemari, satu alarmnya di dekat tempat wudhu. Jadi dibuat alarm ganda. Karena kalau cuma di sampingnya, begitu bunyi bagaimana? Senggol, ting, sudah. Maka alarmnya jauh. Coba satu rumah punya berapa handphone? 3. 1 pasang di tempat tidurnya, 2 pasang di atas lemari, 3 dipasang di dapur, 4 dipasang di kamar mandi, di dekat kamar mandi. Muni kabeh. Kira-kira kalau bangun gimana? Mau disenggol? Ya, kalau masih ora tangi ndablek. Karena alarmnya banyak. Itu namanya tekad. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian pula dalam urusan dunia. Itu seringkali orang gagal karena terlalu banyak teori, mengikuti acara motivator untuk jadi pengusaha. Kita sering baca banner, outdoor di pinggir jalan, cara gila jadi pengusaha. Itu yang ternyata berhasilnya separuh, cara gilanya saja. Jadi pengusahanya tidak berhasil. Kenapa? Karena terlalu banyak angan-angan, terlalu banyak teori. Pas mendengarkan di situ, oh iya yo, oh iya yo. Anda ikut acara motivator jadi pengusaha, tapi Anda tidak punya modal, tidak punya tempat, tidak punya ide, ya sama saja. Maka harus ada idenya, ada tempatnya, ada modalnya, ada penggeraknya. Lakukan. Insya Allah berjalan. Tapi kalau angan-angan dingen-ngen sampai tua nggih. Berapa banyak nyun sewu pegawai karyawan yang ingin punya usaha, tapi sampai pensiun tidak punya usaha. Kenapa? Banyak angan-angan. Prinsipnya adalah segera kerjakan. Itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat.
Padahal dunia itu sesuatu yang tadi disampaikan sifatnya adalah sementara, sifatnya fana yang tidak perlu kita kejar, tapi kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Ikhtiar secukupnya saja, ojo ngoyo. Wa idza asbahta fala tangtadiril masa. Kalau di waktu pagi jangan tunggu waktu sore. Jadi di sini sahabat Ibnu Umar berkata, kalau kamu di waktu sore jangan menunggu waktu pagi. Maka wala taqul ghadan, jangan katakan besok aku akan melakukan ini, tapi kerjakan saat itu juga. Karena kalau sudah bilang besok itu biasanya lama. Contohnya saya secara pribadi, itu kebetulan jadwal itu kalau saya bulan Ramadan begini, salah satu cara saya meminimalisir jadwal, karena jadwal saya Ramadan itu biasanya full. Jadi sehari itu bisa dari pagi sampai malam. Cara saya meminimalisir jadwal itu tidak saya bawa. Sehingga ketika ada orang tanya jadwal sama saya, nanti saya lihat jadwal dulu, nanti saya kabari. Mengko lali. Jadi jadwalnya tidak banyak. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, mudah-mudahan saya tidak lupa. Ternyata lupa. Sehingga jadwalnya tidak banyak. Alhamdulillah. Karena kalau nolak itu tidak enak. Karena tidak boleh apa istilahnya mengecewakan orang. Ditanya lagi, wah jadwalnya di rumah. Gimana Pak? Ya. Baik. Kita lanjutkan. Jadi Nabi SAW mengatakan ikmalil amal, kerjakanlah. Bukan Nabi, sahabat Ibnu Umar menyebutkan kepada kita pada prinsipnya ikmalil amal, kerjakanlah amalan sebelum waktu pagi, atau kalau pagi sebelum waktu sore, jangan katakan besok. Karena ketika menunggu pagi, apabila sore, maka ini termasuk mengakhirkan amal, padahal kita tidak tahu kapan kita akan mati. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi selain ini membuat kita malas, itu juga hikmahnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala sudah berfirman, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kita tidak tahu apa yang akan kita perbuat besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan kita juga tidak tahu di bumi mana kita akan mati. Jadi kita tidak ngerti di bumi mana kita akan mati. Maka kalau kita menunda, bisa jadi kesempatan beramal soleh tersebut sudah hilang karena kita jatuh sakit, karena kita sudah meninggal, karena kita punya acara lain. Mengatakan besok pagi, ternyata pagi-pagi pas mau mengerjakan mendengar kabar, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tonggone ana sripah. Sido ora sido, nang Jawa nang Bantul ora bakal tega nek tonggone ada sripah. Nah, di kota besar begitu ya mungkin tonggone ana sripah tetap ya, dodol, buka. Ya, tetap aktivitas seperti biasa. Baik. Kita lanjut. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi, maka tidak perlu ditunda, karena bisa jadi acaranya sudah lain, acaranya sudah berbeda. Kemudian juga kita tidak tahu tadi di dalam ayat di bumi mana kita akan mati. Semua orang yang pergi dari rumah kemudian mereka meninggal dunia tidak terpikirkan sebelumnya kalau kepergiannya itu yang terakhir. Ada yang kepikiran begitu? Ada yang bilang firasat itu cocokologi, itu tok gatuk. Jadi wingi ngono kae berarti kae paling firasat po ya. Itu cuma ilmu cocok-cocokan, itu gadokologi, digaduk-gadukno. Karena tidak ada yang pernah tahu tentang kapan kita akan mati. Lalu digaduk-gadukno, oh wingi iki pamitan iki berarti kayak pengen mati. Itu bukan, tidak pernah tahu kalau dirinya akan mati. Kalau tahu dia akan istighfar yang banyak,
dia akan sedekah, dia akan minta maaf sama orang tuanya, akan minta maaf sama keluarganya, seperti narapidana terhukum mati. Itu apa yang dilakukan? Istighfar, sholat, zikir, sedekah, apalagi minta maaf sama orang-orang yang disakiti. Kenapa? Karena tahu besok akan dihukum mati, walaupun gagal bisa saja. Baik. Kemudian sahabat Ibnu Umar berkata, wa khud min sihhatika limaradika, manfaatkan sehatmu untuk sakitmu. Jadi manfaatkan sehat kita untuk sakitnya. Di bab ini kita perlu tahu bahwa fal insan idza kana sahihan, apabila kita sehat, kita qadiran alal a'mal, kita mampu beramal dalam keadaan berlapang dada. Tetapi wa idza marido, tetapi kalau kita sakit, maka mau mengerjakan sesuatu itu rasanya berat. Ma'am saja rasanya ndak enak, aras-arasan, memeng, apalagi beramal. Maka perintahnya, kata sahabat Ibnu Umar, jadikan sehatmu untuk masa sakitmu atau sebelum sakitmu. Bapak Ibu, kalau kita terbiasa amal soleh, jadi kita sudah terbiasa amal soleh, lalu kemudian kita sakit, maka pada saat kita sakit itu masih mendapatkan pahala pada saat kita sehat. Maka namuqiman sahihan. Jadi selama sebelumnya dalam keadaan di rumah dalam keadaan sehat. Jadi ketika kita di rumah dalam keadaan sehat, terbiasa membaca Al-Quran, lalu pada saat sakit kita tidak lagi membaca Al-Quran, maka pada saat sakit tersebut masih mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Ini buahnya orang yang istiqomah menggunakan masa sehatnya untuk beramal soleh. Pada saat kita di rumah, kita terbiasa tahajud. Pada saat di rumah kita biasa beramal soleh, membaca Al-Quran, biasa sholat sunnah. Lalu kemudian kita jadi musafir, ada satu diklat di luar kota begitu, karena pegawai negeri misalnya, maka di sana tidak bisa mengerjakan kebiasaannya, baca Quran tidak sempat, ibadah-ibadah sunnah tidak bisa dikerjakan, maka masih mendapatkan pahala yang dikerjakan pada saat di rumah. Inilah salah satu di antara keistimewaan orang yang beramal soleh pada saat masih mukim dan pada saat masih sehat. Termasuk orang yang terbiasa sholat tahajud, orang yang biasa sholat lail, lalu kemudian sakit, pada saat sakitnya tidak bisa bangun malam, maka dia mendapatkan pahala sholat malam meskipun tidak bangun malam, karena pada masa sehatnya selalu bangun malam. Maka ini namanya jadikanlah masa sehatmu untuk sakitmu. Tapi kira-kira kalau pas sehat memengan, tahajud ora, maca Quran memeng, sedekah eman-eman, salat nyok-nyok apa ya? Ya, gilok-gilok. Salat nyok-nyok, gilok-gilok begitu. Padahal itu wajib. Lalu giliran sakit mengatakan, ya Allah saya ingin sembuh, saya ingin sholat. Dapat pahala sholatnya? Enggak. Dapat pahala? Enggak. Pada saat sehat saja enggak sholat, apalagi pas sakit. Mestinya kalau memang betul-betul sadar meskipun sakit, jangan berangan-angan nanti kalau sehat sholat, tapi sakit pun tetap sholat. Karena sholat ini tidak boleh ditinggalkan meskipun dalam keadaan sakit, tentu dengan cara yang berbeda. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, bagaimanapun juga ketika kita memanfaatkan waktu, maka itu lebih utama, lebih beruntung dibandingkan kita yang lalai dengan waktu. Ketika di sekolah, di kelas ada yang bertanya, Pak, bagaimana cara menghafal Al-Quran? Pakai trik, pakai tip apa? Saya biasanya ketika menjelaskannya tidak pakai trik, tidak pakai tip. Kenapa? Karena kebanyakan trik, kebanyakan tip rasido ngapal. Ada metode senam otak kiri, jadi metode senam otak kanan, jadi pakai tangan begini-begini itu kan. Nah, malah orang situ ngapal. Maka saya sampaikan, bukaan Quran apal no. Tidak ada yang lain Pak, tidak ada. Jadi
Kalau pengen hafal ya bukaan Quran, apalno. Itu aja. Nah, saya minta tipnya Pak, gimana saran-sarannya? Sudah, itu aja, bukaan Quran, apalno. Jadi meskipun kita hafal 1000 langkah, kita hafal 100 langkah, kita hafal 5 langkah, tapi kalau kita tidak mau buka, kita tidak mau menghafal, hafal apa enggak? Enggak, karena kuncinya di kemauan. Jadi karena kuncinya di kemauan. Kalau kita ada kemauan, nanti akan menemukan caranya sendiri. Jadi kalau kita ada kemauan, nanti akan menemukan caranya sendiri. Karena setiap orang itu punya kemampuan dan cara yang berbeda-beda untuk bisa memaksimalkan kemampuan menghafalnya. Tetapi berbeda tadi kalau sudah malah terlalu sibuk dengan metode senam otak kanan, metode audio, metode visual. Diwaca-waca dihafalno, metode minum air putih. Nah, lo kan banyak metode begitu kan? Nah, metode selezat coklat, metode semudah membalik telapak tangan. Apal apa enggak? Enggak, karena tidak dilakukan. Nah, jadi dilakukan, sembari pada saat melakukan itu silahkan temukan caranya. Silahkan baca metode-metode itu boleh, tetapi harus dilakukan. Karena insya Allah akan menemukan cara yang paling mudah bagi diri kita. Baik, lanjut. Prinsipnya di sini ketika kita sehat bisa investasi amal soleh untuk masa pada saat sakit. Insya Allah pahalanya masih dihitung mengalir sebagaimana muqiman sohihan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana pada saat mukim, sebagaimana pada saat sehat. Padahal saat itu sudah tidak mengamalkan apa yang diamalkan pada saat mukim, tidak mengamalkan apa yang diamalkan pada saat sehat. Tetapi pahalanya masih mengalir karena pada saat sakit tersebut sudah punya amalan pada saat masih sehat. Tapi ingat, amal wajibnya tetap dikerjakan. Jadi jangan pernah berpikir bahwasanya kalau pada saat sehat sholat, engkau nek pas sehat orang sholat wes untuk ganjaran ini. Bukan, itu untuk amal sunnah, bukan untuk amal wajib. Enak men terus ora sholat. Jadi ya, wah itu salah kaprah itu keliru tompo. Nah, jadi salah kaprah, keliru tompo. Karena kadang-kadang memang ketika kita merespon satu ceramah, satu ucapan, apa yang diucapkan oleh si penceramah itu dengan apa yang disimak kadang-kadang selenco. Apalagi kasusnya berbeda. Kasus penanya di sini, kemudian ada kasus penanya di tempat lain. Dengan jawabannya bisa jadi tidak sama karena kasusnya terkesan mirip tapi situasinya berbeda. Baik, kita lanjutkan. Wa min hayatika limautika, dan gunakanlah hidupmu untuk matimu. Maka kita gunakan waktu hidup kita untuk persiapan menghadapi kematian. Karena orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan diri sebelum mati. Al-hayyu maujudun qadirun alal amal. Karena orang yang hidup itu ada dan kuasa untuk melakukan amal soleh. Wa idza mata, dan apabila sudah mati, inqata'a amaluhu, maka amalnya akan terputus. Sudah tidak mampu untuk beramal lagi, illa min salasin, kecuali dari 3 perkara. Maka gunakanlah hidupmu untuk matimu. Itu artinya pada saat kita hidup lakukanlah 3 perkara. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah amal soleh. Amal solehnya apa? Seperti sedekah. Karena sedekah ini nanti pahalanya akan terus mengalir, khususnya sedekah jariyah. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Ajarkanlah ilmu, termasuk mengajarkan membaca Al-Quran. Meskipun kita sudah meninggal dunia, selama ilmu itu masih dipakai oleh orang lain, pahalanya masih mengalir. Diturunkan lagi. Maka beruntunglah guru-guru Iqra, beruntunglah guru-guru
yang mengajarkan baca Al-Quran, yang kadang-kadang di masyarakat dianggap sebelah mata. Itu pun kadang-kadang oleh masjid diperlakukan berbeda. Kalau ngundang ustadz seko adoh amplopnya gede. Ini nek guru TPA kadang-kadang matur nuwun. Kadang-kadang loh. Padahal kalau dihitung-hitung pahalanya besar mana? Guru TPA tadi, amal jariahnya. Karena kalau mendengarkan pengajian seperti malam ini, kalau tidak nyatet bisa jadi minggu depan lupa. Jadi mengalir orang nganti seminggu. Minggu depan lupa. Nah, belum sempat mengamalkan sudah lupa. Tapi insya Allah tidak semua lupa. Itu hanya 1, 2, 3. Jadi insya Allah banyak yang ingat dan mudah-mudahan jadi amal jariah ketika diamalkannya. Tetapi beda kalau baca Al-Quran. Ketika mengajarkan alif, ba, ta begitu, dia tidak akan lupa untuk seterusnya. Maka menjadi amal jariah. Jadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian apalagi yang tidak terputus? Anak soleh yang selalu mendoakannya. Maka yang bisa kita lakukan adalah didik putra-putrinya supaya menjadi anak yang soleh. Lakukan sedekah jariah, kemudian sebarkan ilmu yang bermanfaat, didik anaknya agar menjadi anak yang soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Insya Allah itu adalah amal yang bisa kita kerjakan pada masa hidup untuk pada saat kita sudah meninggal dunia. Dan yang pasti kewajiban kita kerjakan, karena meninggalkan kewajiban itu dosa besar. Kemudian larangan kita tinggalkan, karena menabrak larangan termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau terlanjur melakukan, maka hendaknya perbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, yang bagi lil insan, hendaknya bagi manusia, ayaj'alal mal, menjadikan hartanya ka'annahu himar, seolah-olah hartanya itu adalah keledai yang ia tunggangi. Jadi hartanya itu sebagai sarana untuk menuju akhirat. Hartanya itu digunakan untuk memperlancar menuju akhirat. Dunia ini adalah kendaraan bagi kita untuk menuju akhirat. Au ka'annahu, atau seolah-olah sebagai baitul khala, tempat buang hajat. Apa? Kakus. Jadi jadikan dunia ini sebagai tempat, seolah-olah sebagai tempat buang hajat, atau seperti kakus. Kalau sudah selesai kebutuhannya maka segera tinggalkan, karena memang kita di dunia ini sifatnya hanya sementara. Inilah zuhud. Wa aktsarun nas, dan banyak manusia pada hari ini, al-yaum, pada hari ini, yaj'alunal mal, menjadikan harta itu ghayah, sebagai tujuan. Jadi banyak manusia pada hari ini menjadikan harta sebagai tujuan, sehingga harta tersebut mengendalikan dirinya, bukan dirinya yang mengendalikan hartanya. Sehingga Bapak Ibu, kita diperbudak oleh harta. Wa yaj'alunahu maqsudan, dan menjadikan dunia sebagai tujuan, sehingga dapat terlalaikan oleh kebaikan yang banyak. Jadi kita terlena dari kebaikan yang banyak karena terlalu banyak mengejar harta, karena terlalu banyak mengejar dunia. Maka kebaikan yang banyak itu menjadi terlena. Mestine waktune sholat asar, tetapi isih nyenggake gawean. Pada saat mau pulang, wah tanggung iki nek sholat sik, mengko sisan nang omah. Nang omah ternyata duwe warung, pas laris-larise. Gimana kira-kira? Nggak jadi sholat. Naudzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena tadi disebutkan, sebagaimana disebutkan oleh penulis kitab ini, banyak orang yang menjadikan harta sebagai tujuan, maka harta tersebut akan memperbudak dirinya. Tetapi kalau harta ini dijadikan sebagai sarana, maka harta ini akan memudahkan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah untuk hadis yang kita bahas di kesempatan kali ini. Pada prinsipnya adalah yang pertama, kita hendaknya zuhud terhadap dunia
dan tidak menjadikannya sebagai tempat tinggal, tetapi kita jadikan dunia ini hanya sebagai tempat sementara. Jadilah seperti orang asing, seperti pengembara. Yang kedua, ini adalah bentuk wujud keindahan taklim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan kepada para pemuda, maka dirangkul, dipegang pundaknya sehingga dia bisa fokus terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara keindahan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang berikutnya adalah bagi orang yang berakal, selama dia itu dalam keadaan sehat, hendaknya bersemangat untuk beramal soleh sebelum kematian itu datang. Berikutnya ini adalah ada nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga nasihat dari sahabat Ibnu Umar agar tidak menunda-nunda, karena menunda-nunda itu akan terjatuh ke dalam kerugian. Demikian pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bobo Pranoto Hadijoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kajian pada malam hari ini, Bapak Ibu? Tidak ada. Tidak ada. Alhamdulillah. Oh, begitu ya. Pak, ini tentang pengertian zuhud ya. Apa kemudian ini? Oh ya, ada pertanyaan tentang pengertian zuhud. Ada banyak sebenarnya penjelasan para ulama tentang pengertian zuhud. Jadi selama ini banyak orang memandang zuhud itu yang pakaiannya compang-camping, yang rumahnya gedek reot, yang bajunya lusuh, yang kopiahnya lecek. Padahal zuhud itu tidak seperti itu. Jadi zuhud itu tidak begitu, tidak seperti itu, karena zuhud itu letaknya ada di dalam hati, bukan ada pada penampilan. Jadi zuhud itu letaknya ada di dalam hati, bukan di penampilan. Karena selama ini banyak orang menafsirkan zuhud itu di penampilan. Ada seorang ustadz kemana-mana naiknya cuma sepeda motor, bled meneh. Lalu kemudian dibilang zuhud, bukan zuhud, duwene kuwi. Jadi banyak orang menyebutnya zuhud, padahal bukan zuhud, duwene kuwi. Ya. Lalu ada orang guru ngaji, dia datang pakainya Innova, lalu dibilang guru ngaji kok ora zuhud. Padahal bisa jadi yang pakai Innova itu yang zuhud, karena dia tidak berangan-angan dunia. Bisa jadi yang pakai blade tadi malah tidak zuhud, karena angan-angannya sesuk nak aku ndek Innova, ya toh. Nah, jadi angan-angannya sesuk nak aku duwe Innova. Yang punya Innova tidak punya angan-angan, pokoknya dinikmati saja. Nah, jadi pengertian zuhud itu macam-macam. Di antaranya adalah qasrul amal, pendek angan-angan. Jadi zuhud itu tidak banyak angan-angan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ini kita sebutkan beberapa pengertian zuhud. Ada banyak, nanti insya Allah pada saatnya juga akan kita bahas satu bab tersendiri tentang masalah zuhud. Qala Sufyan As-Sauri berkata, az-zuhdu fid dunya, zuhud di dalam masalah dunia itu adalah qasrul amal, atau sedikit angan-angan. Jadi tidak banyak berangan-angan dunia. Bisa jadi rumahnya sederhana, penampilannya sederhana, tapi angan-angannya warna-warna. Sesuk nak aku kerja iki, sesuk nak aku duwe iki, sesuk nak aku tuku iki. Itu bukan zuhud, karena pikirannya dunia. Tetapi bisa jadi tadi orang yang punya kendaraan, apa tadi saya sebut? Innova. Kemudian rumahnya lantai 2, bukan Pak Esmunardil ini. Tetapi dia tidak punya angan-angan yang aneh-aneh. Tidak punya angan-angan kalau saya punya ini, kalau saya punya itu. Jalani, syukuri, tetap fokus beramal soleh. Ya, di sini di antara pengertian zuhud. Dan juga zuhud ini tidak berpikir atau istilahnya mimma fi aidin nas. Jadi orang yang zuhud itu hendaknya dia berputus asa dari apa yang ada di tangan manusia. Maksudnya tidak berharap apa yang di tangan manusia.
Jadi tidak kepenginan. Jadi bisa jadi tadi orangnya penampilannya compang-camping tapi melihat orang pakai jilbab yang bagus, andai saya punya jilbab seperti itu. Nah, ketika melihat temannya punya gelang yang ronce-ronce, andai gelang saya ronce-ronce, itu tidak zuhud. Meskipun dalam pandangan orang, oh zuhud ya. Nah, jilbabnya apa adanya, gamisnya juga yang harganya murah, sandalnya cuma sandal jepit. Bisa jadi dia tidak zuhud karena angan-angannya terhadap dunia. Baik, di antara pengertian zuhud yang lain itu adalah la ta'sa ala ma fata minha, tidak berputus asa apa yang terlewat darinya, wala tafroh, dan tidak euforia terhadap apa yang datang kepada kita. Jadi kita tidak terlalu menghiraukan dunia. Kalau dunia hilang biasa saja. Kalau mendapatkan sesuatu ya orang terus njur cikrak-cikrak. Cikrak-cikrak itu apa ya? Ya, lalu euforia. Tapi dunia dijadikan sebagai sarana menuju akhirat. Jadi berapa banyak yang orang nyun sewu kelihatannya zuhud, tetapi begitu untuk hadiah pulsa 10.000, wah le melumpat-melumpat, le cerita-cerita. Nah, jadi begitu kelangan pulsa, pas tuku pulsa 10.000, nyasar nane wong, wah sedih aja mak. Nah, zuhud apa enggak? Enggak, karena dia terlalu berpikir tentang dunia. Baik, kemudian pengertian zuhud yang lain, kalau tadi yang pertama tadi menurut Sufyan As-Tsauri, yang kedua ini menurut Wahab ibn Al-Warad. Nah, yang ketiga ini zuhud menurut Imam Hasan Al-Basri. Az-zahid alladzi idza ra'a ahadan qala huwa afdalu minni. Orang yang zuhud itu adalah apabila melihat orang lain dia mengatakan dia lebih utama dari diri saya. Jadi melihat orang lain itu lebih utama daripada dirinya. Itu adalah orang yang zuhud. Jadi tidak menganggap dirinya yang paling wah, yang paling hebat, yang paling senior, yang paling pinter, yang paling apalagi, ya, dan seterusnya, paling berpengaruh. Maka orang yang zuhud itu menganggap ketika melihat ada orang lain, idza ra'a ahadan qala huwa afdalu minni, dia lebih baik dari diri saya. Itu diantara pengertian zuhud. Ada lagi pengertian zuhud? Tambahin lagi apa cukup? Ya, tambahin lagi oke banget iki. Pripun? Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang ada di dalam hati itu biasanya akan dilahirkan di dalam zahirnya. Kalau Bapak Ibu saya umpamakan, kalau hati kita bersih, insya Allah ucapan lisannya juga bersih. Tapi kalau hati kita dengki, ucapan lisannya juga dengki. Jadi memang itu letaknya di hati. Tapi ada pada saat-saat tertentu apa yang ada di hati itu akan diungkap. Jadi kalau kita ini misalnya jenengan ini kelihatannya misalnya nyun sewu, kita ini jenengan saya kelihatannya misalnya biasa-biasa saja, tapi punya angan-angan ingin bangun rumah, suatu saat nyeletuk, aku pengen gawe rumah nih kok orang untuk lemah sing murah, ya kan? Nah, meskipun itu ada di dalam hati, suatu saat muncul. Nah, jadi angan-angannya ada. Meskipun setiap hari itu naiknya sepeda ontel, aku ki ngarep pengen tuku rodo papat. Nah, kira-kira terucap seperti itu apa enggak? Ada masanya. Jadi meskipun itu letaknya di dalam hati. Orang yang hatinya kotor, ucapannya kotor-kotor, itu kalau pas kepepet ke pojok orang tuh lisannya yang keluar juga bukan innalillah, bukan alhamdulillah, bukan astagfirullah. Apa yang keluar? Loh itu. Jadi apa yang di lisan, apa yang di perbuatan itu adalah cerminan apa yang di dalam. Maka kalau dalamnya baik, insya Allah keluarnya juga baik. Baik, jadi begitu nggih, itu akan nampak. Jadi kalau memang betul-betul kita zuhud, maka tadi diantara ciri-cirinya. Nanti ada ciri-ciri yang lain. Nah, di sini ada disebutkan misalnya ada 3 ciri di sini.
Yang pertama, hendaknya yakin apa yang di sisi Allah lebih baik dari apa yang ada di dirinya. Jadi orang yang zuhud itu dia meyakini apa yang di sisi Allah lebih baik, maka mudah melepaskan apa yang di tangannya untuk menggapai yang di akhirat. Jadi wis duwe duit iki arep tak nggo tuku sesuatu. Nah, tiba-tiba tetangganya sakit, ya wis lah iki nggo berobat jenengan. Nah, dia berharap yang di akhirat itu lebih baik daripada yang ia inginkan di dunia. Nah, kira-kira bisa ndak begitu? Atau yo ben to dit lagu golek-golek dhewe yo. Nah, ya. Ini yang berat. Nah, jadi dia berharap apa yang di sisi Allah itu lebih baik daripada apa yang ada di dalam dirinya. Dia lihat ada orang kok tiap hari jalan di depan rumahnya, tindak pundi jenengan kula teng mriko. Lah kok mung mlampah mboten gadah sepeda. Ngetke nang omah. Monggo jenengan nggih nggen kula. Lah jenengan kula wonten liyane. Padahal awake dhewe genti mlaku. Lah ini namanya zuhud. Nah, dia berharap yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ciri yang kedua, apabila dia ditimpa musibah kadhihabi malin, seperti kehilangan harta, awaladin, atau misalnya anaknya meninggal, berharap pahala di sisi Allah. Jadi berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak misuh, tidak susah, karena yakin itu adalah titipan Allah, akan kembali kepada Allah. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah. Yang ketiga, sama saja pada saat dipuji maupun dicela. Ada satu ungkapan yang terkenal, dipuji tidak terbang, kemudian dicaci tidak tumbang misalnya. Jadi sama saja pada saat dipuji atau dicela, dia tetap biasa saja. La yakhafuna laumat laim, tidak takut omongan orang di dalam beramal soleh. Jadi ketika beramal soleh tidak memperhatikan omongan orang. Maka orang yang zuhud itu kalau dia yakin itu benar, dia akan kerjakan meskipun orang lain berkomentar, orang lain protes, dia akan kerjakan. Tidak takut omongan orang. Dipuji dia tetap kerjakan, dicela dia tetap kerjakan. Karena yang dia yakini bukan pujian orang, yang dia yakini bukan celaan orang, tapi mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 3 ciri zuhud. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masih pada pengertian malam hari ini. Kemudian nanti dapat kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada malam ke depan. Setelah itu, marilah pengertian pada malam hari ini kita tutup dengan para majelis. Subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.